Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yovanes Caniago dari kelas 6A PGSD NPM 1969 Dalam pembelajaran seminar pendidikan ini, yang dosen pembimbingnya adalah Bu Fitriana Yolanda, SPD, MPD, saya akan menampilkan atau mempresentasikan sebuah proposal penelitian yang telah saya buat yang berjudul Upaya meningkatkan model pembelajaran STAT pada siswa kelas 5 di SDN 02 Siak Cindapura. Dalam yang penelitian saya yang telah saya buat, saya dapat yaitu A. Latar belakang. Karena tujuan pembelajaran ialah tercapainya target dominasi materi yang disampaikan guru pada siswa, dan indikator pencapaian target tersebut merupakan hasil belajar siswa yang terjadi akan baik dan meningkat jika di dalam proses pembelajaran terjadi interaksi aktif antara guru dan siswa. Interaksi tadi akan muncul apabila terdapat respon yang baik yang ditimbulkan dari siswa untuk guru, dari keinginan siswa itu sendiri. Hal ini akan terjadi apabila siswa merasa senang terhadap pelajaran yang akan diajarkan. Dari hasil wawancara dan observasi saya di SDN 02 Siak Sindapura ini, yaitu umpan balik dari siswa pada proses pembelajaran belum optimal, karena saya melihat ketika guru memberikan pertanyaan seputar materi, hanya ada 1, 2, atau 3 siswa saja yang dapat menjawab pertanyaan guru tersebut, sedangkan siswa yang lain hanya diam dan melihat. Aktivitas siswa dalam pembelajaran juga kurang aktif dan kurang optimal, dan terutama pada keaktifan merespon pertanyaan dari guru tadi. Siswa juga tidak berani untuk menanyakan hal-hal yang mungkin belum dipahami dalam pembelajaran yang sedang diajarkan. Jadi, interaksi antar siswa kelas 5 di SDN 02 Siak ini tidak terjadi dengan baik menurut saya. Mungkin karena tidak adanya pembagian kelompok belajar bersama di kelas. Dan keadaan seperti ini hanya mengarahkan siswa pada pencapaian ranah kognitif saja, yaitu individu saja. Jadi, hal ini segera perlu ditangani oleh kepala sekolah maupun wali kelas 5 agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik dan dapat terlaksana dengan baik pula dengan menggunakan model pembelajaran tipe STAT yang ingin saya buat ini. Karena model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu cara yang digunakan oleh guru untuk memberikan kesempatan pada siswa dalam pembelajaran untuk memecahkan masalah maupun menjawab pertanyaan secara berkelompok dengan teman sebayanya. Model pembelajaran ini yang tipe STAT yaitu menekankan pada aktivitas dan interaksi antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Hal ini bertujuan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan sosial siswa. Baiklah, yang kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut. 1. Proses pembelajaran belum atau bahkan tidak terlihat optimal sehingga membutuhkan model pembelajaran kooperatif tipe STAT ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, kurangnya interaksi atau hubungan sosial antara siswa kelas 5, yaitu siswa sama siswa. 3. Kurangnya kekompakan antar siswa di kelas pada pembelajaran berlangsung. 4. Kurangnya kreativitas terutama pada keaktifan siswa bertanya dan merespon pertanyaan dari guru. Yang kelima, hasil belajar siswa masih jauh dari kata lolos. Itulah identifikasi masalah yang saya dapat pada kelas 5 di SDN 02 Siak Sindapura. C. Batasan masalah. Dikarenakan adanya keterbatasan peneliti, keterbatasan saya dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi hanya pada perkembangan media pembelajaran khusus materi PKN saja. Jadi materi lain tidak dahulu. D. Rumusan masalah. Dari yang telah dipaparkan tadi, rumusan masalah dalam penelitian pengembangan ini adalah 1. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAT dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 5 di SDN 02 Siak Sindapura? 2. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAT ini dapat membuat siswa lebih kreatif dan aktif dalam pembelajaran?
3. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe START ini dapat meningkatkan hasil belajar kelas 5 di SDN 02 Siak Singapura ini? Tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu yang pertama, pengembangan ini untuk menggambarkan dan mendeskripsikan model pembelajaran kooperatif tipe START dalam meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa kelas 5 di SDN 02 Siak Singapura. Yang kedua yaitu untuk menggambarkan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe START ini dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi tujuannya itu yaitu meningkatkan aktivitas, kreativitas, dan hasil belajar di SDN 02 Siak Singapura. Manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini ada dua, baik bagi siswa maupun bagi guru. Bagi siswa yaitu membantu siswa dalam meningkatkan interaksi sosial, aktivitas, kreativitas, dan hasil belajar seperti yang saya bilang tadi. Yang kedua bagi guru yaitu dengan menggunakan model tipe START ini dapat membuat guru menjadi inovatif di dalam pembelajaran dan membuat guru lebih tenang dengan suasana yang aktif di dalam kelas 5. Penelitian yang relevan. Jadi di sini hasil penelitian yang relevan menurut uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu 1. Novianti di tahun 2012 dalam penelitian yang berjudul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran MTK melalui pembelajaran kooperatif tipe START pada siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kumukmas, Pagelaran, Pringsewu tahun pelajaran 2011-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model kooperatif tipe START sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Hal ini dapat dilihat dari tingkat ketuntasan hasil belajar dari siklus 1 ke siklus 2 sebesar 15%. Pada siklus 1, ketuntasan hasil belajar sebesar 65 dan ke siklus 2 sebesar 80%. Jadi bertambah 15% dari siklus sebelumnya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel terikat yaitu hasil belajar. Sedangkan perbedaan terletak pada mata pelajaran, kelas, dan lokasi penelitian. Karena di sini dia mata pelajarannya MTK sedangkan saya PKN. Tinjauan teori. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif tipe START. Pengertiannya, pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dirancang untuk membelajarkan kecakapan, akademik atau academic skill, sekaligus keterampilan sosial atau social skill, termasuk interpersonal skill. Salah satu landasan teoritis tentang belajar kelompok kecil ini berasal dari teori Piaget, yaitu tentang konflik sosiokognitif. Konflik ini menurut Piaget muncul ketika siswa mulai merumuskan kembali pemahamannya akan suatu masalah yang bertentangan dengan pemahaman orang lain yang tengah berinteraksi dengannya. Saat pertentangan ini terjadi, siswa akan menuntut atau tertuntut untuk merefleksikan pemahamannya sendiri, mencari informasi tambahan untuk mengklarifikasi pemahaman tersebut dan berusaha mendamaikan pemahaman dan perspektifnya yang baru untuk kembali menyelesaikan inkonsistensi yang ada. Jadi, START ini yaitu Student Team Achieve Division, yaitu merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan yang paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif ini. Di sini Rusman menyatakan bahwa START atau Student Team Achievement Division merupakan suatu metode generik tentang pengaturan kelas dan bukan metode pengajaran komprehensif untuk subjek tertentu. Guru menggunakan pelajaran dan materi mereka sendiri. Sejalan dengan itu, Saran juga berpendapat bahwa START sangat mudah diadaptasi, telah digunakan dalam matematika, sains, IPS atau ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, teknik, dan banyak subjek lainnya, dan pada tingkat sekolah menengah sampai perguruan tinggi sekalipun. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe START ini yaitu: pertama, guru membentuk kelompok
yang anggotanya terdiri dari 4 orang secara heterogen, yaitu bercampur atau campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan lain-lain. Yang kedua, guru menyajikan pelajaran. Yang ketiga, guru memberikan kuis atau pertanyaan kepada seluruh siswa. Yang keempat, memberikan evaluasi. Yang kelima, guru mengevaluasi hasil belajar dari evaluasi tadi. Yang keenam, kesimpulan pembelajaran. Yang ketujuh, guru memberikan kesimpulan atas materi yang dipelajari lagi. Yang kedelapan, guru menghitungkan skor yang diperoleh siswa secara individu, baik secara kelompok, kemudian diakumulasikan siapa kelompok yang mendapatkan skor terbaik. Lalu C, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe START ini. Walaupun pembelajaran kooperatif tipe START ini bagus, dia juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Satu kelebihannya yaitu A, karena dalam kelompok siswa dituntut aktif, sehingga dengan model ini dengan sendirinya akan percaya diri. Jadi siswa tersebut akan menimbulkan rasa percaya diri dan meningkatkan kecakapan individunya. Yang kedua, atau B, interaksi sosial yang terbangun dalam kelompok. Dengan sendirinya siswa belajar bersosialisasi dalam lingkungannya atau lingkungan kelompoknya. C, dengan kelompok yang ada, siswa diajarkan untuk membangun komitmen dalam mengembangkan kelompoknya. D, mengajarkan menghargai orang lain dan saling percaya. E, dalam kelompok siswa diajarkan untuk saling mengerti dengan materi yang ada, sehingga siswa saling memberitahu dan mengurangi sifat kompetitif. D, kekurangannya. Kekurangan model kooperatif START ini yaitu 1. Tidak adanya kompetisi di antara anggota masing-masing kelompok. Anak yang berprestasi bisa saja menurun semangatnya. B, jika guru tidak bisa mengarahkan anak, maka anak yang berprestasi bisa jadi lebih dominan dan tidak terkendali. Jadi di sini harus kelompoknya harus berbagi adil dari siswa berprestasi maupun tidak berprestasi. 2. Kekurangan model pembelajaran ini yaitu cara mengatasinya. A. Siswa yang memiliki kemampuan lebih diharuskan membantu anggota kelompoknya yang lain dalam memahami materi pembelajaran. B. Siswa diberikan tugas kelompok yang menuntut kerjasama. Itulah cara mengatasi dan apa saja kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe START ini. Di sini saya akan bilang ada B, konsep teori variabel penelitian. Jadi 1, aktivitas belajar siswa. Jadi pengertian aktivitas belajar siswa ini yaitu aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar, kedua aktivitas itu harus selalu ada. Dengan kata lain, aktivitas belajar dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan pada pembelajaran dalam situasi belajar mengajar. Jadi dari pengertian di atas itu yang saya sampaikan tadi, ditarik kesimpulan bahwa aktivitas belajar merupakan keterlibatan siswa secara aktif dalam bentuk kegiatan jasmani, rohani pada proses pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. B, jenis-jenis aktivitas yaitu A, visual activity, B, oral activity, C, listening activity, D, writing activity, E, drawing activity, F, motor activity, G, mental activity, dan H, emotional activity. Yaitu semuanya itu termasuk dalam misalnya membaca, menulis, memperhatikan, merumuskan, menyatakan, mendengarkan uraian, percakapan diskusi, menulis cerita, kerangka, laporan, maupun menggambar, melakukan percobaan, menanggapi, mengingat, dan menaruh minat pada suatu pembelajaran. Itulah jenis-jenis aktivitas belajar siswa. 2. Hasil belajar. Jadi di sini pengertian hasil belajar yaitu sering disebut dengan prestasi belajar. Kata prestasi belajar berasal dari Belanda yaitu prestation. Kemudian dalam bahasa Indonesia disebut prestasi yang artinya hasil usaha. Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembelajaran ranah kognitif berkaitan dengan hasil pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup beberapa kategori yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis sintetis, dan penilaian. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain faktor internal atau dari dalam, yaitu timbul dari siswa itu sendiri, baik jasmani berupa kesehatan dan cacat tubuh, baik psikologis
dari inteligensi, perhatian, minat bakat, kesiapan dalam belajar. Yang kedua, faktor luar yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang timbul dari luar secara diri siswa itu sendiri, yaitu cara orang tua mendidik, suasana rumah, ekonomi keluarga siswa itu. Baiklah, J di sini adalah setting penelitian yaitu tempat. Lokasi penelitian yang akan saya lakukan dalam penelitian ini yaitu di SDN 02 Siak Sindapura. Jadi saya akan meneliti di SDN 02 Siak Sindapura ini, dan waktu penelitian yang akan saya laksanakan yaitu sekitar 2 bulanan atau 3 bulan. Ke subjek penelitian. Dalam penelitian ini, menjadi subjek penelitian adalah seluruh kelas 5 atau seluruh siswa-siswi yang berada kelas 5 di SDN 02 Siak Sindapura yang berjumlah 21 orang yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. L. Prosedur penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas ini merupakan proses daur ulang mulai tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan refleksi yang mungkin diikuti dengan perencanaan ulang. PTK atau penelitian tindakan kelas ini bertujuan mengembangkan keterampilan baru atau cara pendekatan baru untuk memecahkan masalah dan penerapan langsung, memperbaiki dasar pikiran dan pemahaman terhadap praktik tersebut, serta situasi atau lembaga tempat praktik dilaksanakan. Jadi, agar penelitian ini berjalan dengan lancar, saya mengadakan perencanaan dan langkah-langkah dengan cermat. Prosedur penelitian tindakan kelas ini menggunakan 4 tahap, yaitu perencanaan melakukan tindakan, observasi, dan evaluasi. Refleksi pada siklus akan berulang kembali pada siklus-siklus berikutnya. Terima kasih, berikut presentasi dari saya, Yovani Caniago. Sekian saya ucap, semoga semuanya mengerti. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup dapat dipahami. Makasih, kalau sudah paham, baik saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.